Para saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di pagi yang cerah di Bandara Internasional Miami, Kapten Rizal, seorang pilot berpengalaman asal Indonesia yang dikenal sebagai seorang muslim taat, menyapa kru pesawat dengan senyum ramah sembari memegang tas kecil berisi Al-Quran. Sementara di kejauhan, Kapten Andrews yang berwajah serius memasuki kokpit dengan membawa tablet elektronik penuh data teknis. Andrews, dengan gaya dinginnya, mengulurkan tangan untuk berjabat dengan Rizal tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Rizal dengan sopan berkata, "Assalamualaikum, senang bertemu dengan Anda, Kapten Andrews." Namun Andrews hanya mengangguk kecil tanpa menjawab salam itu. Saat briefing penerbangan dimulai, Andrews, yang terbiasa dengan pendekatan logis, langsung memulai diskusi teknis tentang uji coba autopilot, sementara Rizal dengan lembut mengingatkan, "Semoga penerbangan kita ini lancar atas izinnya." Andrews memandang Rizal dengan tatapan skeptis dan berkata dengan nada dingin, "Saya lebih percaya pada teknologi daripada sesuatu yang tidak bisa saya lihat," membuat suasana sesaat menjadi canggung di dalam kokpit. Rizal, yang tetap tenang, melanjutkan persiapannya dengan berdoa di dalam hati, memohon perlindungan Allah atas perjalanan mereka yang melewati jalur segitiga Bermuda, area yang penuh dengan kisah misterius dan keanehan. Saat pesawat bersiap untuk lepas landas, Rizal menoleh ke Andrews dan berkata, "Sebelum kita mulai, izinkan saya berdoa sejenak." Tetapi Andrews hanya mengangkat bahu sambil berkomentar, "Lakukan saja, tapi jangan ganggu saya dengan hal itu." Doa Rizal terdengar pelan di tengah deru mesin pesawat yang mulai menyala, sementara Andrews terus memeriksa panel kontrol tanpa memberikan perhatian sedikit pun pada aktivitas spiritual rekan kerjanya. Ketika pesawat akhirnya meluncur ke landasan dan terangkat ke udara, Rizal mengucapkan, "Bismillah," dengan penuh keyakinan, sedangkan Andrews sibuk memantau indikator yang tampak sempurna tanpa kendala. Perjalanan awal mereka berlangsung lancar, dengan langit biru yang terbentang luas, namun Rizal, yang merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, mulai memperhatikan perubahan kecil pada instrumen navigasi. Andrews, yang menyadari tatapan Rizal pada panel, berkata dengan nada sinis, "Apa sekarang Tuhan MU memberitahu kita sesuatu?" Namun Rizal hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Kapten." Ketika pesawat stabil di ketinggian jelajah, Andrews melepas headphone-nya dan memandang Rizal, yang tengah membaca doa dengan khusyuk, sebelum berkata, "Kau tahu, saya tidak pernah mengerti mengapa orang-orang seperti kamu mengandalkan sesuatu yang tidak nyata." Rizal, yang tetap tenang, menutup Al-Quran kecilnya dan menjawab, "Keyakinan saya bukan hanya soal percaya, tapi juga petunjuk untuk menjalani hidup dengan penuh makna," membuat Andrews tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Kalau begitu, apa maknanya kalau kita terjatuh di tengah lautan ini?" tanya Andrews dengan nada sarkastik, dan Rizal dengan sabar menjawab, "Itu berarti kita harus lebih berserah diri kepada Allah, yang maha mengatur segalanya." Andrews memutar matanya dan berkata, "Maaf, tapi saya percaya pada ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang tidak terbukti." Sementara Rizal hanya tersenyum, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Suasana di kokpit hening sejenak, sebelum Andrews kembali membuka pembicaraan dengan berkata, "Kau tahu, aku sudah terbang lebih dari 20 tahun, dan aku belum pernah melihat Tuhan ikut campur saat ada masalah." Rizal menatap Andrews dengan lembut dan berkata, "Mungkin karena Anda belum pernah benar-benar mencarinya," yang membuat Andrews terdiam sesaat sebelum mengalihkan pembicaraan. Andrews kemudian berbicara tentang teknologi autopilot yang akan diuji dalam penerbangan ini, sementara Rizal mendengarkan dengan seksama meskipun pikirannya tetap terfokus pada doa-doanya. "Jika teknologi ini berhasil," kata Andrews dengan penuh keyakinan, "maka ini adalah langkah besar bagi manusia untuk mengendalikan alam." Tetapi Rizal menambahkan, "Namun, manusia tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun." Andrews mulai merasa sedikit terganggu dengan cara Rizal membawa perspektif spiritual ke dalam setiap pembicaraan, tetapi ia tetap menjaga profesionalitas dan melanjutkan penjelasannya. Sementara itu, di dalam hati Rizal, ia terus memohon kepada Allah agar perjalanan ini menjadi pelajaran bagi dirinya dan rekan kerjanya, meskipun mereka memiliki keyakinan yang sangat berbeda. Pada suatu sore yang tenang, pesawat yang dikemudikan oleh Kapten Rizal dan Kapten Andrews mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ketika sistem autopilot tiba-tiba berhenti berfungsi, menyebabkan panel kontrol elektronik di kokpit berkedip tanpa alasan yang jelas. Rizal, yang segera menyadari kegagalan tersebut, dengan tenang berkata,
Kita harus tetap tenang dan mencoba mengatasi masalah ini bersama. Sementara Andrews, dengan wajah tegang, mulai memeriksa panel kontrol untuk mencari penyebab kegagalan. Tanpa peringatan, turbulensi hebat melanda pesawat, mengguncang badan dan membuat kedua pilot berjuang untuk menjaga kestabilan pesawat di tengah angin kencang yang tidak terdeteksi oleh radar cuaca. Andrews, yang berusaha mengendalikan pesawat secara manual, berteriak, "Apa yang terjadi? Radar seharusnya menunjukkan badai di area ini." Namun Rizal hanya mengangguk sambil memandang keluar jendela, mencoba memahami situasi yang semakin membingungkan. Pesawat mulai kehilangan ketinggian secara bertahap, dan Rizal menyadari bahwa mereka mungkin terjebak dalam suatu fenomena aneh di segitiga Bermuda yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Dengan mata tajam, Rizal melihat instrumen navigasi menunjukkan angka-angka acak yang tidak konsisten, sementara Andrews mulai meragukan keandalannya sendiri dalam mengendalikan pesawat. Di tengah kekacauan tersebut, Rizal mengambil inisiatif untuk melakukan prosedur darurat, sambil tetap mengingatkan dirinya untuk berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi situasi ini. Andrews, yang merasa frustrasi dan kebingungan, memukul meja kokpit dengan marah sambil berkata, "Ini semua salah teknologi, tidak ada hubungannya dengan kepercayaanmu." Rizal, dengan tenang, membalas, "Ketika teknologi gagal, iman kita adalah yang tetap bisa diandalkan," mencoba menenangkan suasana yang semakin tegang di dalam kokpit. Sementara pesawat terus bergoyang hebat, kedua pilot harus bekerja sama meski memiliki pandangan yang sangat berbeda, menyadari bahwa keselamatan mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk mengatasi krisis ini bersama-sama. Ketika turbulensi mulai mereda, Kapten Rizal mencoba menghubungi menara kontrol menggunakan radio pesawat, namun tiba-tiba semua komunikasi terputus, meninggalkan mereka dalam keheningan total yang mencekam. Andrews, yang panik, berkata, "Komunikasi hilang. Kita harus mencari cara lain untuk meminta bantuan." Sementara Rizal tetap tenang dan mencoba mengatur ulang sistem komunikasi. Usaha Rizal untuk mengembalikan koneksi radio gagal, membuat mereka harus sepenuhnya mengandalkan keterampilan manual untuk mengendalikan pesawat yang masih tidak stabil. Dengan gemetar, Andrews mulai mengatur ulang instrumen navigasi, sementara Rizal membimbingnya dengan suara tenang. "Kita harus fokus dan tetap tenang. Doa akan membantu kita melewati ini." Di tengah kekacauan tersebut, pesawat mulai kehilangan kontrol arah, membuat kedua pilot berjuang untuk menjaga pesawat tetap berada di jalur yang benar di tengah segitiga Bermuda yang misterius. Andrews, yang merasa frustasi, melemparkan pandangannya ke Rizal dan berkata, "Kenapa harus selalu ada alasan agama di setiap masalah?" Namun Rizal hanya tersenyum dan melanjutkan usahanya. Sementara mereka berusaha mengatasi kendala teknis, langit di luar pesawat mulai berubah warna menjadi merah darah, menambah ketegangan dan rasa takut di dalam kabin. Rizal, dengan keyakinan, berkata, "Ini mungkin ujian dari Allah untuk menguji iman dan kerjasama kita," mencoba memberikan harapan kepada rekan kerjanya yang mulai kehilangan kesabaran. Andrews, yang merasa putus asa, mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri sebagai pilot, sementara Rizal terus memimpin dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi. Dalam keheningan yang menakutkan, kedua pilot menyadari bahwa mereka harus bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya untuk menghadapi situasi darurat ini, meskipun perbedaan keyakinan mereka membuatnya semakin menantang. Setelah berjam-jam berjuang melawan masalah teknis dan cuaca yang aneh, pesawat akhirnya memasuki kabut tebal berwarna hijau yang tampak seperti tirai yang membungkus pesawat, disertai dengan suara mendengung yang semakin keras. Rizal, yang menyadari perubahan drastis ini, berkata, "Kita harus tetap waspada. Kabut ini mungkin menyembunyikan bahaya yang tidak kita ketahui." Sementara Andrews mencoba menavigasi pesawat melalui kegelapan yang pekat. Instrumen navigasi menunjukkan angka-angka yang tidak logis dan bergerak acak, membuat kedua pilot bingung dan sulit menentukan arah yang benar di tengah kabut misterius ini. Dengan kesabaran yang tinggi, Rizal mulai membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan dirinya dan rekan kerjanya, berharap bahwa doa-doanya akan membawa mereka melewati kabut ini dengan selamat. Andrews, yang mulai kehilangan arah dan merasa terjebak, berkata, "Ini gila, tidak mungkin ada logika di balik semua ini." Sementara Rizal tetap tenang dan terus membaca doa. Kabut tampak semakin tebal, dan suara mendengung yang memekakan telinga membuat sulit bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dengan jelas, menambah kebingungan dan ketegangan di dalam kokpit. Rizal, yang merasakan tekanan dan ketegangan yang meningkat, memutuskan untuk memperkuat niatnya dengan doa yang lebih khusyuk, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan keselamatan. Andrews, yang merasa frustasi dan putus asa, mulai meragukan keyakinannya sendiri,
sementara Rizal tetap optimis bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dari kabut ini. Di tengah kegelapan dan kebingungan, tiba-tiba lampu indikator pesawat berkedip-kedip aneh, seolah-olah pesawat sedang berkomunikasi dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dengan harapan yang semakin menipis, kedua pilot harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dan misterius daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah melewati kabut tebal yang tampak tidak berujung, pesawat tiba-tiba mendarat darurat di sebuah pulau asing yang tidak tercantum dalam peta manapun, dikelilingi oleh pepohonan raksasa dan langit yang tampak aneh dengan warna yang tidak biasa. Kapten Rizal, yang segera mengambil inisiatif untuk memeriksa kondisi pesawat, berkata, "Kita harus memastikan tidak ada yang cedera dan mencari tahu di mana kita berada." Sementara Andrews mulai mengatur kembali instrumen navigasi yang masih berfungsi. Saat mereka berjalan keluar dari pesawat, Rizal merasa ada keheningan yang aneh di sekitar pulau itu, dan dengan penuh rasa waspada, ia berkata, "Kita harus mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan menganalisis situasi." Andrews, yang memegang tablet elektroniknya, mencoba mencari tanda-tanda peradaban atau sumber energi yang mungkin ada di pulau tersebut. Namun semua data menunjukkan bahwa pulau itu tidak dikenal oleh teknologi modern. Di tengah pencarian mereka, Rizal melihat jam tangannya berhenti pada pukul 12 siang, sementara Andrews mencatat bahwa kompasnya tidak lagi berfungsi dengan baik, menambah misteri tentang pulau ini. Dengan suasana hati yang tegang, Rizal mengajak Andrews untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berteduh, sementara Andrews terus mencoba mencari sinyal atau petunjuk tentang keberadaan mereka. Di bawah sinar matahari yang terik namun terasa aneh, kedua pilot mulai menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak di suatu tempat yang jauh dari dunia yang mereka kenal, menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian. Rizal, yang tetap tenang, mulai membaca doa untuk memohon keselamatan dan petunjuk, berharap bahwa Allah akan memberikan mereka jalan keluar dari pulau misterius ini. Andrews, yang mulai kehilangan harapan, bertanya kepada Rizal, "Apakah kamu percaya bahwa Allah benar-benar bisa menuntun kita keluar dari sini?" Namun Rizal hanya menjawab dengan senyum tenang. Sambil beristirahat di bawah pohon rindang, kedua pilot menyadari bahwa mereka harus bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya untuk menghadapi tantangan yang ada di pulau tak dikenal ini, meskipun perbedaan keyakinan mereka semakin terasa. Ketika malam tiba di pulau asing itu, suasana menjadi semakin menakutkan ketika mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang menyerupai bisikan memanggil nama mereka dari dalam hutan yang gelap dan lebat. Kapten Rizal, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, berkata, "Kita harus berhati-hati dan tetap bersama. Mungkin suara itu hanya hewan malam." Sementara Andrews mencoba tetap tenang meski ketakutan mulai menguasai dirinya. Suara bisikan itu semakin keras dan jelas, membuat kedua pilot merasa tidak nyaman dan sulit untuk tidur, sehingga mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar pulau untuk mencari sumber suara tersebut. Saat mereka berjalan di bawah cahaya rembulan yang redup, Rizal mengajak Andrews untuk melakukan sholat malam sebagai bentuk perlindungan dan ketenangan, namun Andrews menolak dengan kasar, "Aku tidak membutuhkan agamamu untuk melawan kegilaan ini." Rizal, yang tetap tenang dan sabar, menjawab, "Sholat adalah cara kita untuk meminta perlindungan dan ketenangan, tidak ada salahnya mencoba." Namun Andrews hanya menggelengkan kepala dan melanjutkan penjelajahan. Di tengah perjalanan mereka, suara bisikan itu tiba-tiba berhenti, membuat keduanya merasa lega namun juga semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini. Rizal, yang merasa ada kekuatan yang lebih besar di balik suara-suara tersebut, berkata, "Mungkin ini adalah ujian untuk menguji iman dan kerjasama kita." Sementara Andrews mulai meragukan logika di balik semua kejadian ini. Saat mereka kembali ke tempat beristirahat, suasana menjadi semakin tegang ketika mereka melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan, menambah ketakutan dan rasa waspada mereka. Dengan suara lembut, Rizal mengingatkan, "Kita harus tetap bersatu dan berdoa agar Allah melindungi kita dari segala bahaya." Namun Andrews merasa frustasi dan mulai mempertanyakan keselamatan mereka. Di bawah sinar bintang yang terang namun terasa dingin, kedua pilot menyadari bahwa mereka harus menghadapi malam yang penuh misteri ini dengan keberanian dan kepercayaan diri, meskipun perbedaan keyakinan mereka semakin menguji hubungan mereka. Ketika fajar menyingsing di pulau misterius itu, kedua pilot disambut oleh pemandangan yang menakjubkan ketika fenomena aurora tiba-tiba muncul di langit, meskipun mereka berada di wilayah tropis yang tidak memungkinkan terjadinya aurora. Kapten Rizal, yang takjub dengan keindahan fenomena tersebut, berkata, "Ini adalah tanda keindahan ciptaan Allah yang luar biasa." Sementara Andrews mencoba mencari penjelasan ilmiah atas fenomena aneh ini. Di tengah keindahan aurora, mereka melihat bayangan besar berbentuk manusia raksasa melayang di atas pulau,
membuat keduanya terpaku dan merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi mereka. Rizal, yang merasa ada pesan tersembunyi di balik penampakan ini, berkata, mungkin ini adalah cara Allah memberitahu kita untuk tetap kuat dan percaya. Sementara Andrews merasa ketakutan dan bingung dengan apa yang mereka lihat. Bayangan besar itu bergerak perlahan di atas mereka sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan langit yang cerah namun penuh misteri yang belum terpecahkan. Dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut, Rizal mengajak Andrews untuk kembali ke pesawat dan merenungkan arti dari penampakan tersebut, sementara Andrews masih mencoba mencari penjelasan logis. Dalam keheningan yang mengikutinya, kedua pilot menyadari bahwa mereka mungkin tidak sendirian di pulau ini dan harus lebih waspada terhadap apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Rizal, yang merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta setelah menyaksikan keajaiban tersebut, berkata, ini adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan segala sesuatu. Sementara Andrews mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya kekuatan supranatural. Di balik pemandangan aurora yang indah namun menakutkan, kedua pilot merasa terhubung dengan alam semesta dan semakin menghargai pentingnya iman dan kepercayaan dalam menghadapi situasi sulit. Dengan mata yang masih terpaku pada langit yang cerah, Rizal dan Andrews menyadari bahwa mereka harus terus bekerja sama dan saling mendukung untuk menemukan jalan keluar dari pulau misterius ini, meskipun mereka masih belum memahami sepenuhnya makna dari penampakan tersebut. Seiring berjalannya waktu di pulau asing itu, ketegangan antara Kapten Rizal dan Kapten Andrews semakin meningkat ketika Andrews mulai kehilangan kewarasan dan mulai menuduh Rizal sebagai penyebab kutukan karena terlalu religius. Andrews, yang merasa bahwa keyakinan Rizal tidak memiliki dasar logis, berkata dengan marah, semua ini adalah akibat dari kepercayaanmu yang konyol, jika tidak, kita tidak akan dalam situasi ini. Rizal, yang tetap tenang dan tidak terbawa emosi, membalas, iman saya bukanlah penyebab. Tetapi doa dan keyakinan dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala cobaan, mencoba menjembatani perbedaan mereka. Di tengah konflik yang memanas, mereka berdua terlibat dalam perdebatan sengit yang membuat suasana di dalam kokpit semakin tegang dan membuat kerja sama mereka semakin terhambat. Andrews, yang merasa putus asa dan bingung, mulai meragukan kemampuannya sendiri sebagai pilot, sementara Rizal mencoba mengingatkannya untuk tetap fokus dan berdoa agar diberikan petunjuk. Dengan suara yang semakin tinggi, Andrews berkata, ini semua gila, tidak mungkin ada Tuhan yang mengawasi kita. Sementara Rizal hanya mengangguk dan melanjutkan upayanya untuk menjaga kestabilan pesawat. Di tengah perdebatan, tiba-tiba pesawat mulai berguncang hebat lagi, membuat kedua pilot harus segera bekerja sama untuk mengendalikan pesawat yang mulai kehilangan ketinggian. Rizal, yang merasa situasi semakin kritis, berkata, sekarang adalah saatnya kita bekerja sama tanpa memandang perbedaan keyakinan kita. Sementara Andrews menyadari bahwa mereka harus fokus pada keselamatan mereka. Dengan susah payah, kedua pilot mulai berkomunikasi lebih baik dan bekerja sama untuk mengatasi turbulensi yang mengancam, menyadari bahwa perselisihan mereka tidak akan membantu situasi. Di tengah badai yang semakin kuat, mereka menyadari bahwa mereka harus mengesampingkan perbedaan keyakinan mereka dan bekerja sama sebagai tim untuk menjaga pesawat tetap terbang. Meskipun konflik internal mereka belum sepenuhnya terselesaikan. Setelah berhasil melewati badai dan turbulensi yang mengancam, Kapten Rizal dan Kapten Andrews menemukan diri mereka di depan sebuah kuil batu kuno yang tersembunyi di tengah hutan pulau, dengan ukiran-ukiran misterius yang mirip huruf Arab. Rizal, yang merasa ada makna mendalam di balik penemuan ini, berkata, kuil ini mungkin adalah simbol dari ujian iman yang disebutkan dalam doa kita. Sementara Andrews mencoba mencari penjelasan rasional atas keberadaan kuil tersebut. Dengan hati-hati, mereka memasuki kuil dan menemukan tulisan kuno yang menjelaskan tentang ujian iman dan pentingnya kerjasama serta kepercayaan dalam menghadapi cobaan. Rizal merasa ini adalah pertanda ilahi yang menunjukkan bahwa mereka sedang diuji, sementara Andrews menganggapnya sebagai kebetulan belaka dan mencoba menganalisis struktur kuil tersebut secara ilmiah. Di dalam kuil, mereka menemukan sebuah altar dengan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti, namun Rizal merasa ada kekuatan spiritual yang mengalir di tempat tersebut. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Rizal mulai membaca beberapa ayat dari Al-Quran yang terkait dengan ujian dan ketabahan, berharap dapat menemukan petunjuk tentang cara keluar dari pulau ini. Andrews, yang mulai merasakan dampak emosional dari penemuan ini, berkata, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, tapi saya tetap skeptis. Sementara Rizal merasa semakin yakin bahwa mereka harus mengikuti petunjuk yang diberikan. Saat mereka menjelajahi kuil lebih dalam, tiba-tiba cahaya terang memancar dari altar,
membuat kedua pilot terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Rizal, yang merasa ada kekuatan ilahi yang membimbingnya, berkata, "Ini adalah tanda bahwa kita harus terus berdoa dan percaya." Sementara Andrews mulai merasakan perubahan dalam pandangannya terhadap situasi yang mereka hadapi. Dengan hati yang semakin terbuka, kedua pilot menyadari bahwa penemuan kuil kuno ini mungkin adalah kunci untuk memahami misteri pulau ini dan menemukan jalan keluar yang telah lama mereka cari. Pada malam berikutnya, Kapten Rizal mengalami mimpi yang aneh dan penuh simbolisme tentang seorang lelaki tua berjubah putih yang memintanya untuk mengumandangkan azan sebagai panggilan untuk keselamatan. Dalam mimpinya, lelaki tua tersebut berkata, "Azan akan membuka pintu menuju jalan keluar yang kalian cari, percayalah pada kekuatannya." Sebelum Rizal terbangun dengan perasaan lega namun bingung. Sementara itu, Kapten Andrews juga mengalami mimpi yang mengganggu, di mana ia melihat pesawat mereka hancur dan bayangan hitam yang mengejarnya tanpa ampun. Andrews terbangun dengan jantung berdebar-debar dan merasa semakin terganggu oleh mimpi tersebut, membuatnya semakin ragu dengan keyakinannya sendiri. Rizal, yang merasa mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah, membagikan pengalamannya kepada Andrews dengan penuh keyakinan, berharap dapat memberikan harapan dan solusi. Andrews, yang masih skeptis, hanya mengangguk dengan ragu dan berkata, "Mimpi hanyalah hasil dari pikiran yang stres, tidak ada hubungannya dengan apapun." Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan perubahan. Dengan kepercayaan baru yang tumbuh dalam dirinya, Rizal memutuskan untuk mengambil tindakan berdasarkan mimpinya, meski Andrews tetap ragu dan mencoba mencari penjelasan logis. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, kedua pilot menyadari bahwa mimpi-mimpi tersebut mungkin memiliki arti penting dalam perjalanan mereka untuk keluar dari pulau ini. Rizal, yang merasa didorong oleh iman dan keyakinannya, berkata, "Kita harus mengikuti petunjuk ini. Azan adalah panggilan untuk keselamatan dan ketenangan." Sementara Andrews mulai merasakan keanehan dalam pikirannya. Dengan keputusan yang semakin tegas, Rizal dan Andrews mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya, menyadari bahwa mimpi-mimpi tersebut mungkin adalah kunci untuk mengatasi misteri pulau ini. Pada malam yang kelam dan penuh dengan suara-suara aneh dari hutan, Kapten Rizal memutuskan untuk mengumandangkan adzan sebagai bentuk permohonan perlindungan dan ketenangan, meski suasana di dalam kokpit tetap tegang. Dengan suara yang khusyuk, Rizal mulai melantunkan adzan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya, ala salah, hayya, alal falah." Sementara Andrews menatapnya dengan tatapan sinis dan tidak menyukai tindakan tersebut. Andrews, yang merasa terganggu oleh adzan, dengan suara keras berkata, "Suaramu tidak akan menyelamatkan kita, ini hanyalah bujukan emosional yang tidak ada gunanya." Rizal, tanpa terpengaruh oleh hinaan tersebut, melanjutkan adzan dengan keyakinan penuh, berharap bahwa doa dan panggilan untuk beribadah akan membawa keselamatan bagi mereka berdua. Di tengah lantunan adzan yang menggema di dalam kokpit, tiba-tiba gemuruh berhenti, dan suasana di sekitar pulau menjadi sunyi, menciptakan keheningan yang penuh keajaiban dan ketenangan. Andrews, yang terkejut oleh perubahan mendadak tersebut, berhenti sejenak dan berkata, "Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini benar-benar terkait dengan adzanmu?" Rizal, yang merasa ada kekuatan yang lebih besar di balik kejadian ini, menjawab dengan keyakinan, "Ini adalah jawaban atas doa kita. Allah mendengarkan setiap panggilan hati yang tulus." Dengan mata yang terbuka lebar dan perasaan yang campur aduk, Andrews mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, membuatnya mulai meragukan pandangannya yang sebelumnya. Di tengah keheningan yang penuh makna tersebut, mereka melihat cahaya terang muncul di langit, menuntun mereka ke arah jalan keluar yang mungkin akan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Dengan harapan yang tumbuh dan rasa syukur yang mendalam, kedua pilot menyadari bahwa tindakan Rizal yang taat beriman telah membawa keajaiban yang mengubah nasib mereka di pulau misterius ini. Setelah Rizal mengumandangkan adzan dan suasana menjadi sunyi, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di langit, memancar dengan intensitas yang menyilaukan dan membentuk jalan bercahaya yang tampak seperti peta menuju jalan keluar. Kapten Rizal, yang merasa yakin bahwa ini adalah tanda dari Allah, berkata, "Ini adalah petunjuknya, ikuti cahaya ini, dan kita akan menemukan jalan keluar dari pulau ini." Sementara Andrews, yang masih bingung, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dengan langkah hati-hati namun penuh keyakinan, kedua pilot mengikuti jalan bercahaya tersebut yang mengarahkan mereka menuju sebuah celah di antara pepohonan raksasa, membuka jalan menuju keluar dari pulau misterius ini. Saat mereka berjalan,
mereka melihat pesawat yang sebelumnya rusak tiba-tiba menyala kembali tanpa sentuhan teknis apapun, menunjukkan bahwa kekuatan gaib telah memberikan mereka harapan baru. Rizal, yang merasa dikuatkan oleh keajaiban tersebut, berkata, "Ini bukti bahwa keimanan dan doa kita tidak sia-sia. Allah selalu bersama hambanya yang taat." Sementara Andrews mulai merasakan kekaguman yang mendalam. Di tengah jalan keluar yang diterangi cahaya, mereka melihat tanda-tanda teknologi modern yang menunjukkan bahwa mereka akan segera kembali ke dunia nyata, memberikan harapan yang nyata setelah sekian lama terjebak. Dengan perasaan lega dan syukur, kedua pilot memulai langkah terakhir mereka menuju jalan keluar yang diterangi cahaya, menyadari bahwa mereka hampir mencapai keselamatan yang telah lama mereka cari. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadapkan pada hambatan teknis yang tidak bisa dijelaskan, seperti pintu darurat yang terbuka sendiri dan instrumen pesawat yang kembali berfungsi dengan sempurna tanpa penjelasan logis. Rizal, yang merasa yakin bahwa keajaiban ini adalah jalan menuju keselamatan, memimpin Andrews untuk tetap fokus dan melanjutkan perjalanan mereka, sementara Andrews mulai merasakan kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya. Dengan semangat yang tinggi dan hati yang penuh harapan, kedua pilot akhirnya menemukan jalan keluar dari pulau misterius itu, menyadari bahwa keajaiban setelah adzan telah membawa mereka kembali ke dunia nyata dengan selamat. Dengan langkah penuh keyakinan, Kapten Rizal dan Kapten Andrews memasuki pesawat yang kini kembali menyala. Meski indikator bahan bakar menunjukkan kosong, namun mesin pesawat tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Rizal, yang merasa diberkahi oleh keajaiban yang terjadi, berkata, "Kita harus segera menerbangkan pesawat ini sebelum semuanya kembali normal." Sementara Andrews, yang mulai merasakan perubahan dalam dirinya, mulai mempercayai bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini. Dengan susah payah, mereka memulai prosedur lepas landas secara manual, berusaha mengatasi kendala teknis yang sebelumnya menghambat mereka, namun pesawat tetap berfungsi dengan sempurna seolah-olah mendapatkan kekuatan dari sumber yang tak terlihat. Andrews, yang sebelumnya skeptis, mulai merasakan kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya, dan berkata, "Mungkin ada sesuatu yang melampaui penjelasan ilmiah kita." Sementara Rizal hanya tersenyum dan mengucapkan syukur kepada Allah. Di tengah perjalanan, pesawat tiba-tiba melintasi awan-awan gelap yang mengarah ke segitiga Bermuda. Namun kali ini mereka merasa tenang dan yakin bahwa mereka akan melewati area tersebut dengan selamat. Rizal, yang memimpin penerbangan dengan keyakinan yang tinggi, berkata, "Percayalah pada Allah dan kemampuan kita. Kita akan keluar dari sini dengan selamat." Sementara Andrews mulai merasakan perubahan pandangan yang mendalam. Pesawat mulai kembali stabil dan menunjukkan indikator bahan bakar yang normal, meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya bahan bakar mereka telah habis, menambah keajaiban dalam perjalanan mereka. Dengan mata yang terbuka lebar dan hati yang penuh syukur, kedua pilot menyadari bahwa mereka telah menerima bantuan ilahi yang memungkinkan mereka untuk kembali ke udara meski dalam kondisi yang tidak mungkin. Andrews, yang mulai mempercayai kekuatan yang lebih besar, berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang luar biasa yang membimbing kita." Sementara Rizal merasa semakin yakin bahwa iman telah membawa mereka melewati ujian ini. Dengan pesawat yang kembali berfungsi dengan sempurna, kedua pilot meneruskan penerbangan mereka menuju Puerto Rico, menyadari bahwa mereka telah melewati ujian yang penuh misteri dan keajaiban yang menguji iman serta kerjasama mereka. Saat pesawat berhasil keluar dari kabut segitiga Bermuda dan kembali ke jalur penerbangan normal, Kapten Rizal dan Kapten Andrews menyadari bahwa waktu di luar telah bergeser 3 hari ke depan dari waktu yang mereka ketahui sebelumnya. Rizal, yang memeriksa jam tangannya yang masih berhenti pada pukul 12 siang, berkata, "Ini berarti kita telah menghabiskan waktu yang lama di pulau itu. Namun di dunia luar, waktu terus berjalan." Sementara Andrews mulai memahami implikasi dari perubahan waktu ini. Ketika mereka mendekati Puerto Rico, mereka melihat bahwa menara kontrol telah mengidentifikasi pesawat mereka yang sempat dianggap hilang tanpa jejak selama 3 hari terakhir, menimbulkan keheranan di pihak petugas darat. Rizal dan Andrews, yang masih bingung dengan perubahan waktu, segera menghubungi menara kontrol untuk melaporkan keadaan mereka, namun komunikasi masih terputus sebentar lagi karena gangguan teknis. Di tengah kekacauan di menara kontrol, petugas berusaha menghubungi mereka tanpa hasil, membuat kedua pilot semakin merasa lega bahwa mereka akhirnya berhasil keluar dari segitiga Bermuda. Andrews, yang mulai menerima perubahan waktu ini, berkata, "Mungkin ini adalah cara alam untuk mengembalikan kita ke dunia nyata." Sementara Rizal mengucapkan syukur atas keselamatan mereka yang berhasil kembali. Dengan perasaan lega yang mendalam, mereka melanjutkan penerbangan mereka menuju Puerto Rico, menyadari bahwa pengalaman di Pulau Misterius telah mengubah pandangan hidup mereka secara drastis.
Saat pesawat mendarat dengan mulus di landasan, kedua pilot merasa lega dan bersyukur, menyadari bahwa mereka telah melewati ujian yang penuh misteri dan keajaiban yang menguji iman serta kerjasama mereka. Petugas darat yang menyambut mereka dengan penuh keheranan dan kegembiraan, segera mengonfirmasi bahwa pesawat mereka sempat dianggap hilang tanpa jejak, namun kini telah kembali dengan selamat. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan, Kapten Rizal dan Kapten Andrews menyadari bahwa mereka telah selamat dari segitiga Bermuda yang misterius, membawa serta pengalaman dan pelajaran berharga yang akan mereka kenang selamanya. Setelah pesawat mendarat di Miami, Kapten Rizal dan Kapten Andrews disambut oleh tim ilmuwan dan peneliti dari NASA yang penasaran dengan pengalaman mereka di segitiga Bermuda yang misterius. Para peneliti, yang telah mempelajari fenomena aneh di daerah tersebut, mengajak mereka untuk menceritakan semua kejadian yang terjadi selama mereka terjebak di pulau tersebut, termasuk penampakan kuil kuno dan fenomena aurora. Rizal, yang merasa terhormat bisa berbagi pengalaman spiritualnya, menjelaskan bagaimana iman dan doa membimbing mereka melalui situasi sulit, sementara Andrews dengan detail teknis menceritakan tentang masalah autopilot dan turbulensi yang tidak terduga. Tim ilmuwan, yang penasaran dengan keajaiban yang mereka alami, mulai melakukan analisis terhadap pesawat yang tiba dengan kondisi sempurna meski bahan bakar telah habis, mencoba menemukan penjelasan ilmiah di balik fenomena tersebut. Salah satu ilmuwan, Dr. Maria, bertanya kepada Rizal, bagaimana Anda bisa tetap tenang dan percaya pada iman Anda di tengah krisis seperti itu? Sementara Andrews menjelaskan secara rinci tentang peran teknologi dalam mengatasi masalah pesawat. Rizal menjawab dengan bijaksana, iman memberikan ketenangan dan harapan yang tak tergoyahkan, yang sangat membantu dalam menghadapi situasi darurat. Sementara Andrews mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tim NASA mulai mempelajari residu energi yang tidak dikenal yang ditemukan di pesawat, mencoba memahami apakah itu berasal dari fenomena alam atau kekuatan yang lebih besar yang terlibat dalam keselamatan mereka. Andrews, yang awalnya skeptis, mulai menyadari bahwa pengalaman mereka mungkin melampaui penjelasan ilmiah biasa, dan mulai membuka pikirannya terhadap kemungkinan adanya kekuatan supranatural. Rizal, yang merasa bahwa pengalaman mereka adalah pelajaran spiritual, berbicara tentang pentingnya kerjasama dan kepercayaan dalam menghadapi cobaan, sementara tim ilmuwan terus mencari jawaban atas misteri yang mereka alami. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, para peneliti dan ilmuwan berjanji untuk terus menyelidiki kejadian aneh di segitiga Bermuda. Sementara Rizal dan Andrews merasa bahwa pengalaman mereka telah memberikan wawasan dan pelajaran berharga tentang iman dan kerjasama. Setelah beberapa minggu menjalani proses investigasi dan berbagi pengalaman, Kapten Andrews mulai merasakan penyesalan atas hinaan dan sikap skeptisnya terhadap iman Kapten Rizal yang selama ini ia anggap tidak relevan. Dalam sebuah pertemuan pribadi dengan Rizal, Andrews dengan tulus berkata, "Saya minta maaf atas hinaan dan ketidaksabaran saya sebelumnya. Pengalaman kita di pulau itu telah mengguncang keyakinan saya dan membuat saya mempertimbangkan kembali pandangan saya." Rizal, yang menerima permintaan maaf tersebut dengan senyuman, berkata, "Tidak perlu merasa bersalah, yang penting adalah kita belajar dari pengalaman ini dan saling mendukung di masa depan." Andrews melanjutkan, "Pengalaman itu menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang pernah saya bayangkan, dan saya mulai meragukan kekuatan keyakinan saya sendiri, sambil menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan." Dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, Andrews bertanya kepada Rizal tentang Islam dan makna adzan yang ia kumandangkan di malam itu, berharap memahami lebih dalam tentang keyakinan yang telah membimbing mereka. Rizal, dengan sabar dan ramah, mulai menjelaskan tentang ajaran Islam, pentingnya doa, dan bagaimana iman dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan, sementara Andrews mendengarkan dengan penuh perhatian. Andrews, yang mulai merasa terinspirasi oleh kata-kata Rizal, berkata, "Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam dan memahami bagaimana keyakinan ini bisa membantu seseorang menghadapi situasi seperti yang kita alami." Rizal, yang senang melihat perubahan sikap rekan kerjanya, mengajak Andrews untuk bergabung dalam kegiatan komunitas Muslim setempat, menawarkan bantuan dan bimbingan dalam perjalanan spiritualnya. Dengan tekad yang baru, Andrews mulai menghadiri pertemuan komunitas Muslim dan mulai mempelajari ajaran-ajaran Islam secara mendalam, menemukan kedamaian dan harapan dalam keyakinannya yang baru berkembang. Di tengah proses penyembuhan dan penemuan diri, kedua pilot menyadari bahwa pengalaman mereka di segitiga Bermuda telah membawa mereka ke jalan yang lebih terang dan penuh makna, mengajarkan pentingnya iman, kerjasama, dan saling menghormati perbedaan. Dalam sebuah acara komunitas Muslim di Miami, Kapten Rizal berdiri di depan audiens yang penuh minat dan berkata,
pengalaman kami di segitiga Bermuda adalah ujian iman yang mengajarkan kami pentingnya kerjasama dan kepercayaan kepada Allah. Dengan suara yang penuh keyakinan, Rizal menceritakan bagaimana doa dan azan yang ia lantunkan di tengah kegelapan membawa keajaiban yang menyelamatkan mereka dari situasi yang hampir mematikan. Para hadirin, yang terinspirasi oleh kisah Rizal, mendengarkan dengan seksama bagaimana iman dan kepercayaan dapat memberikan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan hidup. Rizal melanjutkan, azan bukan hanya panggilan untuk beribadah, tetapi juga panggilan untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan selalu mencari petunjuknya dalam setiap langkah kita, menjelaskan makna mendalam di balik tindakan spiritualnya. Andrews, yang duduk di antara para hadirin, merasakan perubahan dalam dirinya dan mulai memahami betapa pentingnya iman dalam memberikan ketenangan dan harapan di saat-saat sulit. Dengan mata yang bersinar, Rizal menekankan pentingnya persatuan dan saling menghormati antar sesama, terlepas dari perbedaan keyakinan, sebagai kunci untuk menghadapi tantangan bersama. Para penonton, yang terinspirasi oleh kesaksian Rizal, mulai menyadari bahwa iman dan kerjasama dapat menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Rizal, yang melihat perubahan positif dalam audiens, merasa bahagia bahwa kisah mereka dapat memberikan pelajaran berharga dan inspirasi bagi orang lain untuk selalu percaya dan berserah diri kepada Allah. Di akhir kesaksiannya, Rizal mengajak semua orang untuk selalu menjaga keimanan dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan, menyampaikan pesan bahwa iman adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Dengan tepuk tangan yang meriah, Rizal merasa puas dan bersyukur telah dapat berbagi pengalaman dan hikmah yang diperoleh dari ujian mereka di segitiga Bermuda, membawa harapan dan inspirasi bagi semua yang mendengarnya. Setelah kembali ke Indonesia, Kapten Rizal merasa terdorong untuk berbagi pengalaman spiritualnya dengan komunitas Muslim setempat, menyelenggarakan seminar dan ceramah tentang pentingnya iman dan kerjasama dalam menghadapi cobaan. Dalam setiap ceramah, Rizal menceritakan kisah mereka di segitiga Bermuda, menekankan bagaimana doa dan keyakinan telah membawa mereka melewati ujian yang paling sulit dalam hidup mereka. Komunitas Muslim setempat menyambut baik cerita Rizal, merasa terinspirasi dan termotivasi untuk memperkuat iman mereka serta saling mendukung dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Sementara itu, Kapten Andrews, yang telah mengalami perubahan signifikan dalam hidupnya, memutuskan untuk mendalami ajaran Islam lebih dalam, menghadiri kelas dan membaca Al-Quran untuk memahami makna sebenarnya dari keimanan. Dengan penuh rasa ingin tahu dan ketulusan, Andrews mulai belajar tentang ibadah, etika, dan nilai-nilai Islam, menemukan kedamaian dan harapan yang telah lama ia cari dalam hidupnya. Di tengah proses pembelajaran dan penemuan diri, Andrews akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda penerimaan dan pengakuan atas keyakinan baru yang ia temukan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Andrews mengumumkan perubahan hidupnya kepada keluarga dan teman-temannya, menjelaskan bagaimana pengalaman di segitiga Bermuda telah mengubah pandangannya terhadap iman dan hidup. Rizal, yang merasa bahagia melihat perubahan positif dalam diri rekan kerjanya, mendukung penuh keputusan Andrews dan mengajak komunitas untuk terus memperkuat hubungan dan saling mendukung satu sama lain. Bersama-sama, Rizal dan Andrews mulai mengorganisir kegiatan komunitas yang menggabungkan nilai-nilai iman dan kerjasama, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh pengertian di antara anggota komunitas. Dengan perubahan hidup yang signifikan, kedua pria ini menyadari bahwa pengalaman mereka di segitiga Bermuda bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penuh hikmah melalui iman dan kerjasama. Beberapa tahun setelah pengalaman di segitiga Bermuda, Kapten Rizal dan Kapten Andrews bertemu kembali dalam sebuah penerbangan antar negara sebagai sahabat dan rekan seiman, mengenang kembali perjalanan mereka yang penuh misteri dan keajaiban. Saat pesawat lepas landas, mereka saling berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman tersebut telah mengubah hidup mereka, dengan Rizal yang kini menjadi seorang pembicara motivasi dan Andrews yang aktif dalam komunitas Muslim. Di tengah penerbangan, mereka melihat segitiga Bermuda di kejauhan, namun kali ini tanpa rasa takut, melainkan dengan rasa syukur dan kepercayaan bahwa mereka telah melewati ujian yang paling sulit bersama-sama. Rizal berkata, pengalaman kita adalah bukti bahwa iman dan kerjasama dapat mengatasi segala rintangan, bahkan yang paling misterius sekalipun. Sementara Andrews menambahkan, ini juga menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dengan pandangan yang penuh keyakinan, mereka menyadari bahwa pengalaman di segitiga Bermuda bukanlah kebetulan, melainkan ujian yang dirancang untuk meneguhkan iman dan memperkuat hubungan mereka sebagai sahabat dan rekan. Di tengah perjalanan yang mulus,
Mereka mendengar suara komunikasi dari menara kontrol yang memberitahu bahwa penerbangan mereka akan mendarat dengan aman di tujuan akhir, menambah rasa syukur atas keselamatan mereka. Saat pesawat mendarat dengan mulus, kedua pilot saling berpandangan dan tersenyum, menyadari bahwa mereka telah berhasil melewati segala tantangan dengan iman, kerjasama, dan saling mendukung. Di bandara tujuan, Rizal dan Andrews disambut oleh keluarga dan teman-teman mereka yang bangga dan gembira atas keselamatan mereka, menyadari bahwa perjalanan mereka telah memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi banyak orang. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka berbagi hikmah yang diperoleh dari pengalaman tersebut, mengajarkan pentingnya iman, kerjasama, dan saling menghormati perbedaan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Akhirnya, Kapten Rizal dan Kapten Andrews menyadari bahwa pengalaman mereka di segitiga Bermuda bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan makna hidup yang lebih dalam, mengajarkan bahwa melalui iman dan kerjasama, setiap ujian dapat diatasi dan membawa hikmah yang tak ternilai bagi kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar mereka.